Tapi si fat transfer ini harus bersamaan dengan liposuction nggak sih, Dok? Sebenarnya keduanya aman. Tapi balik lagi. Hai, balik lagi bareng aku Nafila di Behind Beauty Podcast. Kali ini kita akan ngomongin tentang filler versus fat transfer. Yang mana nih sebenarnya yang lebih baik? Nah, yang pasti yang jawab bukan aku, yang jawab adalah dokter ahlinya langsung, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastetik Klinik Alam Sutra, yaitu Dokter Inan. Halo Dok, apa kabar Dok? Baik, apa kabar Mbak? Alhamdulillah aku juga baik nih, lagi hujan-hujan gini ya Dok, kita harus jaga stamina ya Dok, biar sehat. Mungkin teman-teman ini juga harus jaga kesehatan juga nih ya Dok, musimnya lagi hujan terus. Betul. Dok, yang tadi kayak aku udah bilang, kita mau ngebahas tentang filler versus fat transfer. Oke. Mungkin ini sebenarnya sama-sama untuk mengisi ya Dok. Betul. Tapi sebenarnya perbedaan dari kedua prosedur ini tuh apa sih Dok? Oke, sebenarnya gini dulu. Prinsipnya adalah filler maupun fat transfer itu untuk rejuvenating, mengisi volume gitu ya. Bedanya yang satu emang dari tubuh kita, satunya lagi memang sintetik buatan gitu. Itu ya berarti yang buatan yang filler berarti ya Dok. Yang fat transfer ini dari tubuh kita sendiri. Betul. Mungkin kalau ngisinya tuh bagian-bagian kayak orang-orang yang udah mengalami penuaan gitu kali ya Dok? Atau nggak harus yang udah aging? Nggak selalu, jadi tergantung volumenya. Jadi memang filler dan fat transfer itu ada indikasinya masing-masing. Gitu, masing-masing memiliki plus dan minusnya ya. Jadi perbedaannya apa? Ya tadi satu buatan, yang satunya lagi dari tubuh kita alami. Jadi buat orang-orang yang memang concern kalau misalnya ada benda asing masuk ke tubuhnya dia, bisa menggunakan satu fat transfer. Tapi misalnya gini, kelebihannya kalau filler apa sih gitu ya? Kalau filler itu pasti no downtime. Jadi datang mau ngisinya apa, bisa langsung dikerjakan, disuntikan gitu ya. Tapi kalau tentu saja kalau fat transfer, karena dari tubuh kita sendiri itu melalui prosedur pembedahan sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kita perlu ambil donor gitu. Ambil donornya bagaimana? Dari liposuction, kita ambil beberapa cc dari tubuh kita, kemudian itu yang nanti akan diinjeksikan gitu. Jadi emang sedikit ada downtime-nya gitu. Tapi si fat transfer ini harus bersamaan dengan liposuction nggak sih Dok? Iya, karena kan Harus emang kita harus mengambil donornya gitu, ambil donornya melalui liposuction gitu. Nanti kemudian baru dimasukkan melalui kanul kecil gitu. Kalau tadi kelebihannya kalau filler dari kelebihannya kalau fat transfer dari diri kita sendiri, jadi pasti lebih aman atau enggak nih Dok? Nah, kalau aman sebenarnya keduanya aman. Tapi balik lagi tergantung berapa cc yang dibutuhkan sama berapa area sih yang mau diisi. Kalau ternyata areanya cuma 1-2 area, terus kemudian volumenya juga nggak banyak, kita bisa pakai filler gitu. Tapi kalau seandainya kita mau ngisi beberapa area, terus kemudian kita butuh jumlahnya banyak, nah yang aman adalah kita melakukan fat transfer gitu. Karena kalau filler tuh dalam jumlah yang banyak tuh berbahaya nggak sih Dok untuk tubuh gitu? Tentu saja sebenarnya gini, kalau misalnya terlalu banyak, karena tetap saja itu benda asing ya, jadi bisa saja ada reaksi tubuh gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya fat transfer kan kita bisa ambil dalam jumlah banyak, kemudian kita bisa transferkan ke bagian-bagian tubuh kita, nggak cuma di wajah, bisa di breast juga gitu ya. Cuman memang tadi kalau fat transfer bedanya adalah kita harus menempatkannya itu di tempat yang rata. Jadi nggak boleh cuma di satu tempat sentral aja. Kenapa? Karena fat transfer itu tetap dia butuh ada yang menyuplai pembuluh darah supaya dia bisa hidup gitu. Kalau misalnya isinya satu tempat, nah nanti ada istilah katanya diserap. Sebenarnya bukan diserap sih, tapi central necrosis. Jadi bagian tengahnya tuh yang nggak hidup, mati gitu. Makanya dia harus rata, setiap lapisan itu diisi gitu. Oh, jadi lapisan kulit bukan, contohnya kayak gimana sih Dok? Contohnya kayak gini, misalnya kita mau fat transfer di breast gitu ya, yang agak banyak gitu volumenya. Nah itu kita nggak bisa langsung cuman masukin satu tempat aja. Nah jadi kita harus ratakan itu lapis demi lapis, kemudian diratakan. Jadi supaya volumenya terisi dengan baik gitu. Kalau kelebihan filler tuh tadi berarti yang ini ya Dok, karena
kita nggak perlu melakukan pembedahan, datum tuh bisa langsung no downtime lah gitu ya. Terus kemudian juga tadi misalnya mau ngisi satu atau 2 tempat. Nah, konsistensinya tuh dia udah fix gitu. Jadi kalau misalnya kita mengisi di dagu misalnya, nah itu akan tidak lembek gitu aja gitu. Kalau fat itu kita nggak bisa tahu konsistensinya nanti seperti apa gitu. Kalau misalnya sudah pasang di dagu, dia lebih firm gitu konsistensinya. Oke. Selanjutnya nih dok, adakah bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh dilakukan filler atau fat transfer ini dok? Nah ini betul sekali. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang disarankan tidak dilakukan filler. Misalnya area-area penting nih ya. Misalnya di area glabella itu bagian tengah ini. Kemudian forehead ya, dahi itu harus hati-hati. Daerah sekitar hidung ya, sekitar hidung, kemudian daerah sekitar bibir ya, bukan di bibirnya. Kalau bibir kita melakukan filler bisa, tapi kalau sekitar itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada pembuluh darah penting gitu. Itu berarti tadi fat transfer ya dok? Kalau filler betul. Kalau fat transfer yang nggak dibolehin di mana dok? Ada nggak dok? Ya tadi karena memang fat transfer itu bisa mengisi area yang lebih banyak. Area-area boleh misalnya di daerah pipi ya, mau ngisi volume. Tapi kalau misalnya kita pernah dengar nggak? Apa tuh dok? Mengisi untuk bagian bokong supaya dia lebih seksi lah gitu ya. Benar. Nah itu memang harus hati-hati sekali gitu. Kalau misalnya di luar negeri biasanya dibantu pakai USG, cuman kalau misalnya di klinik kita belum ya gitu. Memang harus hati-hati banget gitu. Oke. Dok, tapi sebenarnya aku juga sering dengar nih kayak filler berbahaya gitu. Nah, sebenarnya filler seperti apa sih dok yang aman? Oke. Filler yang aman itu pertama areanya. Kalau misalnya mau ngisi hollow di bawah mata gitu, oke. Mau ngisi di chin, oke. Di bibir juga lebih bagus. Supaya lebih bervolume juga oke. Tadi saya bilang kalau yang nggak aman tuh kalau misalnya area-area yang tadi facial danger zone yang tadi misalnya atau misalnya jumlahnya terlalu banyak gitu. Tapi kalau dari segi injeksi fillernya itu seperti apa dok yang boleh? Ininya cairannya dok ya berarti? Cairannya ya harus yang benar-benar dermal filler ya. Jadi jangan sembarang tempat ternyata itu adalah silikon itu berbeda ya, itu bukan dermal filler. Itu berarti teman-teman harus berhati-hati lagi, harus cari tempat yang memang sudah terpercaya ya dok. Salah satunya adalah di Plastetic Clinic. Nah dok, ada lagi nih pertanyaan, kalau fat transfer itu bisa nggak dari lemak orang lain? Ini kayaknya banyak banget yang sering nanya ini ya dok. Iya betul. Belum bisa ya. Jadi memang itu adalah harus dari tubuh kita sendiri gitu. Karena apa? Karena memang tujuannya fat transfer itu mengisi volume dengan aman. Karena memang dari tubuh kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena kalau dari orang lain takutnya ada reaksi penolakan tubuh tentu saja. Mungkin kalau bisa banyak yang mau transfer ya dok ya. Ini pakai lemakku aja gitu. Iya betul. Oke dok, berarti ini sekarang kesimpulannya nih dok. Kalau menurut dokter lebih merekomendasikan pakai filler atau pakai fat transfer? Oke, semuanya balik lagi ke pasien. Karena setiap pasien itu memiliki masalah yang berbeda-beda, sehingga penyelesaiannya juga berbeda-beda. Gitu. Jadi balik lagi ke pasien, preferensi dan juga kebutuhan volume yang diperlukan masing-masing tergantung dari pasien. Nah ini pentingnya konsultasi ya dok. Jadi kalau misal mau kira-kira butuhnya apa, nanti disampaikan ke dokter yang lebih tahu yang mana yang lebih baik untuk pasien ya dok. Jadi konsultasi dulu gitu. Betul, harus konsultasi. Langsung kalau mau ketemu dokter ini bisa ke Plastetic Clinic Alam Sutra ya teman-teman ya. Oke dok, ada yang mau dokter tambahkan lagi nggak nih dok tentang filler versus fat transfer ini? Sepertinya cukup kalau untuk filler dan fat transfer. Lagi-lagi balik lagi untuk konsultasi terlebih dahulu. Kemudian dia tadi hati-hati ya, kadang-kadang mengakunya filler padahal bukan. Jadi yang nggak boleh itu adalah silikon cair, itu tidak direkomendasikan ya. Nah itu ya teman-teman, di highlight, ditanamkan di dalam pikiran kalian, jangan sampai tergiru murah-murah gitu ya. Iya, yang murah-murah itu kan takutnya tidak jelas itu apa, kita nggak tahu. Nah itu dia teman-teman. Oke dok, terima kasih ya udah mau join di Behind Beauty Podcast nih, udah mau sharing-sharing.
Buat temen-temen juga terima kasih yang udah dengerin atau nonton langsung Behind Beauty Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.